Selamat datang di Selaras Film. Bagi Anda yang baru bergabung, sudi kiranya untuk like, komen, dan juga subscribe, agar kami tambah semangat untuk upload video-video terbaru. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah drama Korea yang berjudul Drakor yang rilis pada tahun 2016 ini dibintangi oleh Ji Chang-wook, Im Young-ah, dan beberapa artis pendukung lainnya. Alur cerita drama Korea yang satu ini sangat menarik. Ada cerita cinta, kesetiaan, dan juga pengkhianatan. Film ini berkisah tentang mantan tentara bayaran yang ditugaskan di Perang Irak. Ia dituduh telah membunuh pacarnya yang merupakan gadis lokal. Karena tuduhan itu, ia sempat jadi buron. Ketika kembali ke Korea, ia bekerja sebagai bodyguard putri seorang calon presiden yang sangat cantik. Dalam perjalanannya, tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Cerita dimulai dengan penampakan gadis kecil yang bernama Anna, yang tanpa sengaja melihat ibunya meninggal dunia. Karena alasan politik, gadis kecil ini disembunyikan oleh keluarganya di sebuah gereja di Spanyol. Dari raut mukanya, tampak kalau ia merasa sangat kehilangan akan sosok ibu yang ia cintai. Anna sekarang tumbuh menjadi gadis cantik, kini sedang berusaha kabur dari gereja tempat ia tinggal dan dibesarkan selama ini. Penampilannya yang amburadul menunjukkan jika ada hal jelek telah terjadi padanya. Scene berpindah pada sosok yang bernama JH yang sedang dalam pelarian karena sedang diincar oleh seseorang. Ia tampak sangat cemas. Ia bahkan selalu menjauh dari kamera CCTV agar keberadaannya tak terpantau oleh siapapun. Di stasiun kereta api, JH bertabrakan dengan Anna yang meminta tolong. Anna sedang dikejar-kejar oleh seorang pria. Sebenarnya JH ingin membantu, tapi karena ada banyak CCTV di sana, JH akhirnya meninggalkan gadis itu. Hal ini membuat Anna harus berlari menyelamatkan diri. Akhirnya Anna tertangkap oleh pria itu. Namun tiba-tiba JH datang. JH meminta Anna untuk pergi sejauh-jauhnya. JH sekarang menghadapi orang yang selama ini memburu Anna. Maka tak bisa dihindari, baku hantam di antara mereka pun terjadi. Dengan keterampilan yang dimilikinya, JH bisa dengan mudah menetralisir laki-laki itu. Selanjutnya, JH merasa sangat terkejut karena orang yang baru dihajarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Karena itu, JH langsung kabur menyelamatkan diri. Untuk kedua kalinya, Anna bertemu dengan JH. Ia meminta JH untuk mengantarnya ke ayahnya yang ada di Madrid. Di lain sisi, JH mengira kalau Anna adalah orang yang tidak baik karena Anna sedang diburu oleh polisi. JH pun mengabaikan permintaan Anna. Selanjutnya, muncul dua orang petugas polisi yang membuat Anna langsung melarikan diri. Sekarang JH harus menghadapi dua polisi itu. Seperti kejadian sebelumnya, JH pun bisa dengan mudah melumpuhkan dua orang polisi itu. Selanjutnya, Anna sudah berada di dalam mobil polisi. Dari dalam mobil, Anna kembali meminta bantuan kepada JH. Tetapi sekali lagi JH tak menghiraukan permintaan Anna. Selanjutnya, tampak JH masuk ke dalam sebuah taksi untuk pergi ke bandara terdekat. Setelah 6 bulan berselang, kini JH sudah berada di Korea dengan penampilan yang berbeda. JH sekarang menjadi pekerja serabutan. Dalam satu kesempatan, JH mendapatkan order dari atasannya. Ia disuruh untuk memperbaiki sebuah baliho calon presiden di sebuah gedung bertingkat. Kandidat presiden itu bernama Jang Sejun. Selanjutnya, dengan penampilan lusuhnya, JH mendatangi tempat tersebut. Namun demikian, ia tidak diperbolehkan masuk karena JH tidak mempunyai kartu pengenal yang jelas. Dalam waktu yang bersamaan, seorang ibu cleaning service mengatakan kalau baliho itu harus secepatnya diperbaiki. Kalau tidak, mereka semua akan mendapatkan marah dari atasannya. Dengan sangat terpaksa, akhirnya petugas itu memperbolehkan JH untuk masuk ke dalam gedung dan bekerja. Kini JH sudah berada di atas gedung.
Dengan keterampilan khusus yang dimilikinya, ia berusaha memperbaiki baliho calon presiden yang ada di gedung tersebut. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba ada sekelompok orang yang berusaha menyerang calon presiden. Saat itu, Sejun sang capres sedang berduaan dengan seorang perempuan. Kelompok penyerang itu dengan mudah melumpuhkan barisan pengawal sang capres. JH yang sedang bekerja menyaksikan ibu cleaning service yang telah membantunya juga menjadi korban. JH ingin membantu ibu malang itu. Ia pun akhirnya berusaha masuk ke dalam gedung. Akhirnya JH berhasil memecahkan kaca dan baku hantam pun tak terhindarkan. Singkat cerita, JH berhasil melumpuhkan semua kelompok penyerang. Tak lama berselang, pasukan JSS datang dan kelompok penyerang itu pun pergi. JSS adalah perusahaan pengamanan terbaik yang ada di Korea. Setelah berhasil menyelamatkan ibu cleaning service, JH pun akhirnya pulang ke rumah. Sementara itu, ketua JSS yang bernama Sejang tampak heran dengan pecahnya kaca gedung itu. Sejang tambah kaget ketika anak buahnya memberitahukan jika kaca itu dipecah dengan menggunakan sebuah obeng saja. Yang lebih membuat ia takjub, pria tersebut berhasil mengalahkan para penyerang seorang diri. Pastinya orang itu bukan sosok biasa. Sejang sang ketua JSS sangat penasaran. Ia ingin tahu siapa sebenarnya sosok itu. Siapapun dia, yang jelas ia bukan orang biasa karena memiliki skill bertarung di atas rata-rata. Selanjutnya, scene berpindah pada seorang wanita yang bernama Eugene. Ia adalah istri dari sang capres yang juga merupakan pemilik JSS. Eugene menerima laporan tentang penyerangan terhadap suaminya. Selain itu juga ada masalah lain, yakni ada orang lain yang mengetahui tentang keberadaan sang capres dengan wanita lain. Oleh karena itu, Eugene memerintahkan bawahannya di JSS untuk melenyapkan JH. Hal ini penting agar aib sang capres tidak tersebar. Mengetahui kalau akan diserang oleh pasukan JSS, JH yang berada di rumah juga sedang mempersiapkan diri. Sementara itu, Sejang merasa sangat penasaran dengan sosok yang telah melakukan aksi luar biasa tersebut. Dia terus melakukan penyelidikan untuk mendapatkan info tentang sosok itu. Dari pantauan rekaman CCTV diketahui kalau ia adalah JH. Mengetahui kalau itu adalah JH, ia lalu mendatangi atasannya dan meminta membatalkan penyerangan. Ia tahu kalau penyerangan itu dilakukan, maka akan banyak pasukan JSS yang tewas. Karena ternyata JH adalah seorang agen rahasia terkuat yang sangat berbahaya. Sejang menjelaskan kalau JH adalah rekan satu timnya dulu ketika menjadi tentara bayaran di perang Irak. Namun atasan Sejang malah tidak mengindahkan peringatan darinya. Sang ketua percaya kalau dirinya telah mengirim pasukan terkuat yang JSS punya. Ia sangat percaya kalau anak buahnya bisa dengan mudah menyergap JH. Namun apa yang dikhawatirkan sebelumnya benar-benar terjadi. JH dengan mudah melumpuhkan semua pasukan JSS yang berusaha menangkapnya. Selanjutnya, ketua JSS mendatangi TKP dan menyaksikan semua pasukan telah dikalahkan oleh JH. Di lain sisi, Sejang merasa heran karena meski semua pasukan JSS kalah, namun tak ada korban jiwa di sana. Sepertinya JH tak ingin menghabisi pasukan JSS, walau sebenarnya ia bisa. Scene kemudian berpindah pada sang capres Sejun. Ia sedang bersama istrinya, Eugene. Kita ditunjukkan kalau hubungan suami istri antara Sejun dan Eugene bukanlah hubungan suami istri biasa. Mereka menikah karena urusan politik semata. Sejun merupakan ayah dari Ana, seorang anak yang disembunyikan di Spanyol. Ana berada di Spanyol karena ia dijadikan tahanan agar Sejun mau menuruti semua perintah Eugene. Majunya Sejun jadi capres juga atas kehendak Eugene.
Jika Sejun menolak keinginan Eugene, maka Eugene akan mencelakai Anna tanpa Anna sedang melarikan diri. Kini ia tertegun berdiri di tengah jalan. Banyaknya lampu berkedip di jalan mengingatkan ia akan trauma masa lalu. Pada waktu yang bersamaan, seorang desainer terkenal mengagumi kecantikan Anna. Menurut sang desainer, kecantikan Anna tampak seperti malaikat. Untuk itu, ia mengambil gambar dengan ponselnya. Sementara itu, Eugene sangat tampak kecewa dengan kekalahan pasukan JSS. Ternyata pasukan JSS kalah menghadapi JH yang hanya seorang diri. Sejang mengatakan kalau tak akan ada orang yang bisa menangkap JH, termasuk pasukan JSS. Bahkan Interpol pun pernah gagal menangkap JH. Karena ia adalah agen rahasia terbaik yang ada saat ini. JH juga dikenal sangat berbahaya. Untuk itu, Sejang menyarankan Eugene agar bekerja sama dengan JH. Sebab jika JH masuk ke dalam perusahaan JSS, maka perusahaan pengamanan JSS akan semakin disegani dan JSS akan semakin besar. Eugene menolak saran itu karena JH telah mengetahui aib sang capres. Selanjutnya, Eugene mengetahui kalau foto Anna telah menyebar di internet. Ternyata desainer itu telah mengupload foto Anna di internet karena sekarang Anna sudah menjadi sosok yang paling dicari oleh media luar negeri. Maka Eugene meminta anak buahnya untuk membawa Anna pulang ke Korea. Sebab jika suaminya mengetahui keberadaan Anna, maka sang capres akan sulit untuk dikendalikan oleh Eugene. Sementara itu di tempat lain, meski Sejun bukanlah laki-laki yang sempurna, tetapi ia tetaplah seorang ayah yang baik. Diam-diam tanpa sepengetahuan Eugene, ia meminta anak buahnya untuk selalu menjaga Anna. Sebab hanya Anna lah yang membuat Sejun menuruti semua perintah Eugene. Shin kemudian berpindah kepada JH yang sedang berjalan seorang diri. Ia sedang menelusuri jalanan yang sangat panas. JH melihat ada pasangan lansia yang mobilnya sedang mogok. Sebagai seorang pria gentleman, ia pun berusaha membantu hingga mobil itu berjalan. Sebagai rasa terima kasih, lansia itu memberinya makanan dan diberi ruang untuk istirahat sementara. Tapi tanpa diduga oleh JH, ternyata kepala JSS telah menyogok kepolisian setempat untuk mendapatkan akses CCTV. Kepala JSS masih berusaha untuk mencari keberadaan JH saat ini karena ia ingin melenyapkannya. Ketika malam, JH yang sedang tertidur pulas tiba-tiba bermimpi akan kejadian di masa lalu ketika ia sedang menjadi tentara bayaran. Dalam perjalanan tugas tersebut, ia mengalami banyak kejadian buruk yang tak mudah untuk ia lupakan. Pada pagi harinya, lokasi JH telah teridentifikasi oleh JSS. Pimpinan JSS lalu mengirimkan seorang pembunuh bayaran. Ketika pembunuh bayaran tiba di lokasi, ia tak mendapati JH di sana. Akhirnya, kedua lansia itu dijadikan sebagai sandera. Pembunuh bayaran mengikat kedua lansia itu dan menyiramnya dengan bensin. Ketika api akan dinyalakan, tiba-tiba JH datang. Maka perkelahian sengit pun akhirnya terjadi. Pada awalnya JH sedikit merasa terdesak, namun akhirnya JH bisa menekan dan mengalahkan lawannya. Tentu semua itu berkat keterampilan yang dimiliki, karena ia dulunya adalah seorang agen rahasia yang sangat disegani. JH kini sangat marah karena selalu diikuti tanpa ada alasan yang jelas. Untuk itu, ia pun menginterogasi lawannya itu. JH bertanya siapa yang menyuruhnya untuk menghabisi dirinya. Mendengar pertanyaan itu, tentunya preman itu menolak memberikan informasi apapun. Ia berkilah kalau ia buka suara, maka nyawanya akan melayang. JH yang memiliki banyak pengalaman sebagai agen rahasia, mempunyai banyak cara untuk memaksa si preman agar mau buka mulut. Dengan menggunakan cara tertentu, JH berhasil membuat lawannya buka mulut, dan ternyata yang menyuruhnya adalah Eugene. Setelah mengetahui akan hal itu, JH langsung mendatangi tempat Eugene. Padahal di sana ada banyak penjaga. Namun sebagai mantan agen rahasia terampil, ia tak begitu banyak mengalami kesulitan
dalam melumpuhkan para petugas di tempat itu. Di dalam rumah, ternyata Eugene sedang berhadapan dengan anak tirinya, yaitu Anna. Anna baru saja pulang dari Spanyol. Di lain sisi, kita ditunjukkan kalau Anna sangat membenci ibu tirinya itu. Menurut Anna, Eugene adalah orang yang telah membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Anna mengatakan kalau ia selalu mengingat semua hal buruk yang dilakukan Eugene terhadap dirinya. Eugene tentu merasa terganggu mendengar ocehan Anna. Eugene akhirnya meminta pembantunya untuk membawa Anna ke dalam kamar. Karena merasa tertekan dengan ucapan Anna, Eugene akhirnya minum air jahat yang selalu tersedia. Lalu tanpa ia sadari, ternyata JH sudah berada di hadapannya. Sedetik kemudian, Eugene malah merasa bahagia karena bisa melihat kemampuan JH yang sebenarnya. Buktinya, JH bisa mengalahkan semua pengawalnya dengan mudah. JH lalu mengancam Eugene untuk tidak mengganggunya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. JH mengatakan kalau Eugene tak menjauhinya, maka ia akan datang kedua kalinya untuk menghabisi Eugene. Jika pertemuan kedua itu terjadi, JH memastikan kalau nyawa Eugene dan anak buahnya akan melayang. Mendengar ancaman dari JH, Eugene hanya tersenyum karena ia sekarang berada di sarangnya sendiri. Tak lama setelah itu, anak buah Eugene berdatangan dan menodongkan senjata api ke arah JH. Maka dengan congkaknya, Eugene berkata kalau pertemuan kedua itu tidak akan pernah terjadi, karena ia sekarang akan menghabisi JH. Eugene mengatakan kalau JH kini telah masuk perangkap yang Eugene buat. JH mengatakan kedatangannya bermaksud agar kedua lansia itu tak dilibatkan dalam urusannya, karena kedua lansia itu tidak bersalah. Untuk itu mereka harus dibiarkan hidup. Eugene kemudian berkata jika hal itu tidak bisa Eugene lakukan, karena dua lansia itu harus dihabisi, karena telah tahu aib dari sang capres. Eugene tak mau reputasi sang capres yang sudah dibangun bertahun-tahun hancur begitu saja. Setelah mendengar penjelasan Eugene, JH tampak tak bisa mengendalikan emosi. Ia lalu berkata kalau Eugene yang akan menyesal dengan apa yang barusan Eugene ucapkan. Setelah itu, Eugene meminta anak buahnya untuk menghabisi JH di tempat lain. JH pun dibawa oleh anak buah Eugene. Namun, saat sedang di mobil, anak buah Eugene meninggalkan JH sendirian karena ia harus menemui mobil polisi yang tiba-tiba datang. JH yang dalam keadaan terborgol berusaha untuk melepaskan borgol tersebut agar bisa kabur. Ia lalu menggunakan oli yang ada di sampingnya untuk melumuri tangannya dan berhasil melepaskan borgol itu. Selanjutnya, ia dengan mudah menetralisir anak buah Eugene yang akan membawanya pergi. Setelah semua anak buah Eugene bisa dilumpuhkan, JH langsung kembali ke dalam dan langsung menemui Eugene. Kini JH berhasil menodongkan senjatanya tepat di kepala Eugene dan berkata, inilah pertemuan kedua yang dimaksud JH. Eugene yang awalnya meremehkan JH, kini benar-benar terkesima dengan kemampuan JH. Kini Eugene merasa ketakutan dan merasa sangat terancam. Eugene menyadari kalau JH bukan orang biasa. Selain memiliki skill tingkat dewa, ternyata ia juga mempunyai kemauan yang sangat keras demi mencapai tujuannya. Dalam waktu yang bersamaan, tiba-tiba Anna muncul dan berteriak histeris. Anna meluapkan semua amarahnya pada Eugene. Dari sana, JH menyadari kalau Anna adalah gadis cantik yang ia temui di Spanyol dulu. Dengan penuh amarah, Anna meminta JH untuk menghabisi Eugene. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, semua anak buah Eugene berdatangan. Namun, sebagai agen rahasia berpengalaman, JH meminta anak buah Eugene untuk keluar. Kalau tidak, ia akan meledakkan pistolnya. Anak buah Eugene pun akhirnya tak ada pilihan lain selain menuruti perintah JH. Eugene berkata jika JH membunuhnya, ia juga tak akan bisa keluar secara hidup-hidup. Tanpa diduga oleh Eugene, ternyata JH telah menaruh sebuah ponsel untuk merekam semua ancaman Eugene. JH akan mengirimkan rekaman itu kepada temannya jika JH tidak selamat dalam 7 jam ke depan. Mengetahui akan hal itu, Eugene jadi ketar-ketir.
Karena kalau itu terjadi, maka reputasi suaminya sang capres akan hancur berantakan. Ia pun mau tak mau harus mengikuti perintah JH. JH keluar dari rumah dengan ditemani Eugene sebagai sandera. Ketika dalam pelariannya, sekelompok pesaing Eugene berusaha menghack mobil yang mereka kendarai. Jadinya mobil itu kini tidak bisa dikendalikan. Untuk itu JH mengambil alih kemudi, maka kejar-kejaran di antara mereka pun tak terhindarkan. JH menyadari kalau mobil sudah diretas. Solusinya adalah dengan menjauhkan si mobil dari sang peretas. Caranya harus memacu mobil sekencang mungkin agar ada cukup jarak yang cukup jauh dengan motor yang dikendarai oleh sang peretas. Mobil yang dikendarai JH pun akhirnya oleng dan mengalami kecelakaan. Kecelakaan parah itu membuat Eugene tak sadarkan diri. Mengetahui Eugene dalam bahaya, JH berusaha menyelamatkan Eugene. Tak lama berselang, mobil itu pun meledak. Ledakan mobil begitu dahsyat hingga ada serpihan mobil yang menghantam tubuh JH. Hal itu membuat JH tak sadarkan diri. Merasa berhutang nyawa dengan JH, Eugene meminta anak buahnya untuk membawa JH ke rumah sakit. Sekarang JH teringat masa-masa indah dengan pacarnya dulu. Pacarnya itu adalah orang asing yang ia jumpai di tempat JH bertugas. Ketika JH melamar pacarnya, JH merasa kalau ia akan hidup bahagia. Namun sayang, karena sesuatu sebab, hal itu tidak terjadi. Setelah itu, dia terbangun dan mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit setelah kecelakaan. Di lain sisi, Eugene merasa sangat senang dengan kecelakaan yang dialami. Berkat kecelakaan itu, elektabilitas suaminya meningkat dengan pesat. Kejadian itu diberitakan sebagai kejadian yang dirancang oleh lawan politik Sejun. Kita juga ditunjukkan kalau Eugene adalah sosok yang licik. Namun demikian, ia juga sosok yang sangat berpengaruh. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya dokter yang mendatanginya ketika ia sedang dirawat. Namun, Eugene malah meminta para dokter itu untuk mendahulukan merawat JH. Eugene berpikir kalau JH memiliki skill bela diri tingkat dewa. Oleh karena itu, ia akan menjadikan JH sebagai bodyguard pribadinya. Di lain sisi, tampak JH sedang didatangi oleh temannya saat bertugas di Irak dulu. Ternyata temannya itu adalah Sejang. Mereka tampak memperbincangkan sesuatu. Kecelakaan yang terjadi ternyata dimanfaatkan oleh Sejun untuk mempromosikan dirinya sendiri. Ia menjual cerita kesedihan kepada wartawan. Tentunya hal itu bertujuan untuk mendapatkan empati dari masyarakat agar mau memilihnya. Sepertinya cara-cara seperti ini memang banyak digunakan oleh para elit politik untuk meraih empati massa. Dengan menggunakan cerita kesedihan yang sudah dikemas dengan apik, mereka berharap bisa memenangkan kontestasi menjadi presiden. Dan benar saja, banyak anggota masyarakat yang sedih mendengar kisah Capres Sejun dan mereka memberi dukungan penuh. Scene kemudian berpindah pada JH yang kini sedang didatangi oleh Sejang. Sejang adalah rekannya dulu ketika berdinas di militer. Ia datang dan meminta JH untuk bergabung dengan JSS yang merupakan perusahaan pengamanan ternama. Sejang bilang jika JH adalah mantan agen rahasia dengan kemampuan di atas rata-rata. Jika JH mau bergabung dengan JSS, maka JH akan mendapatkan bayaran yang tinggi. Mendengar tawaran itu, JH sepertinya tidak tertarik. JH lalu memberikan alasan jika dirinya sudah tidak bisa setia kepada siapapun, baik itu institusi swasta maupun pemerintah. Sejang bilang kalau dalam kerjanya nanti kesetiaan sudah tidak diperlukan, sebab JH akan menjadi seorang bodyguard pribadi yang tugasnya hanya menjaga orang-orang penting di Korea. Rekannya JH ini juga menambahkan kalau JSS bukanlah perusahaan pengamanan biasa. JSS memiliki akses luas terhadap segala hal yang ada di Korea, baik itu akses terhadap politik, media, bahkan akses terhadap keuangan di negara itu. Semua akses tersebut memudahkan Sejun, suami dari pemilik JSS yaitu Eugene,
untuk memenangkan kontestasi presiden kali ini. Sejang bilang jika JH menolak tawaran ini, JH akan dilenyapkan. Alasannya sangat sederhana, karena JH telah mencelakai Yojin dan mengetahui aib yang dilakukan Capres Sejun. Setelah mendengar penjelasan rekannya itu, JH tak menjawab tapi malah pergi begitu saja. Di sana, Sejang lalu berucap kalau ia tahu kalau JH memiliki masalah medis. JH menderita kelainan berupa trauma masa lalu yang membuat JH tak bisa menghabisi nyawa seseorang. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kesempatan JH untuk membalas dendam. Faktanya, memang JH menaruh dendam terhadap seseorang yang belum diketahui. Orang tersebutlah yang membuat JH dikeluarkan dari agen rahasia dan bahkan sempat diburu oleh negara. Sejang tetap meminta JH untuk bergabung dengan JSS, paling tidak sampai masa pemilihan presiden selesai. Ia juga menambahkan jika JH bergabung dengan JSS, ia akan mendapatkan peluang besar untuk menemukan orang yang telah membuat hidupnya menderita. Setelah mendengar semua penjelasan itu, JH tak bergeming. Ia meminta Sejang untuk menyampaikan pesannya pada Yojin untuk tidak mengganggunya lagi. Sementara itu, tampak Yojin yang berada di rumah sakit. Ia tampak dijenguk oleh lawan politik suaminya, yaitu Park Won-soo. Park Won-soo sendiri juga merupakan calon presiden kuat, saingan Sejun suami Yojin. Dalam hal ini, Yojin tahu jika kunjungan tersebut hanyalah kunjungan basa-basi. Kunjungan Park Won-soo hanya bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas Park Won-soo sendiri. Ketika berada di dalam lift rumah sakit, Park Won-soo secara tak sengaja bertemu dengan JH. Di sana, JH langsung teringat pada kejadian di masa lalu, di mana tunangannya yang saat itu menjadi korban. Maka tanpa pikir panjang, JH langsung bergerak. Ia menghabisi semua bodyguard Park Won-soo. Namun ternyata semua itu bukanlah hal yang nyata dan hanya sebuah ilusi dalam kepala JH saja. Karena pada kenyataannya, JH mempunyai masalah psikologis yang disebut dengan sindrom PTSD. Kelainan itulah yang membuat JH merasa lemas ketika berada di dalam lift bersama Park Won-soo. Selanjutnya, JH bertanya pada Sejang tentang siapa sebenarnya Park Won-soo. Rekannya itu lalu menjelaskan jika Park Won-soo adalah tokoh politik penting di negara itu. Park Won-soo saat ini adalah kandidat kuat presiden Korea. Sekarang JH tampak seperti kebingungan karena orang yang telah menyakitinya adalah pejabat kuat dan penting di negara itu. Namun demikian, JH memutuskan untuk tetap bertindak. Ia tetap ingin menghabisi Park Won-soo. Selanjutnya, kita ditunjukkan pada JH yang sedang berada di sebuah barbershop langganan Park Won-soo. Saat ini, JH akan bertindak dan membalaskan dendamnya pada Park Won-soo. Selanjutnya, dengan sigap, ia berhasil memasukkan bom ini ke dalam jas Park Won-soo. Bom itu akan meledak jika berdekatan dengan pintu geser. Namun demikian, rencana itu gagal karena ada seorang bocah yang bermain di pintu geser tersebut. Gerak-gerik JH yang mencurigakan ternyata sudah terpantau oleh anak buah Park Won-soo. Maka sedikit ketegangan terjadi di antara mereka. Dari sana, JH juga menyadari kalau anak buah Park Won-soo tersebut ternyata adalah orang yang melakukan penyerangan terhadap Sejun. Bodyguard Park Won-soo akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menangkap JH. Merasa kalah jumlah, JH memutuskan untuk pergi dari sana. Dalam pelariannya, ternyata JH sudah dijemput oleh Yojin dengan menggunakan mobil. Di dalam mobil, Yojin membujuk JH agar ia mau bekerja sama dengannya. Yojin menjelaskan jika Park Won-soo dan anak buahnya sudah mengetahui kalau JH berniat menghabisinya. Maka kini sudah tidak ada pilihan lain bagi JH untuk menolak tawaran itu. JH pun bergabung dengan perusahaan pengamanan ternama JSS. Di tempat yang berbeda, kini Anna sudah ditempatkan di sebuah rumah rahasia. Di sana, ia selalu dijaga oleh seorang pegawai wanita yang bernama Miran. Miran ini memang seorang pengawal, tapi ia terlihat tengil. Anna yang mengalami trauma di masa lalu selalu menghindari tempat ramai. Ia juga selalu mengurung diri di kamarnya.
Dengan mengurung diri di kamar, Ana bisa mendapatkan ketenangan yang ia inginkan. Di tempat lain, tampak Jea sedang berolahraga. Ia ingin mengembalikan kondisi tubuhnya seperti dulu ketika berdinas di militer. Dengan demikian, ia akan bisa melakukan pembalasan terhadap Park Won-soo atas kejadian di masa lalu. Selanjutnya, tampak JH sedang memasuki kantor JSS. Di sana, banyak karyawan perempuan yang terkesima dengan ketampanan JSS. Tampak juga kalau JH sudah sangat akrab dengan seorang dokter di sana. Pun demikian dengan Bapak Kepala Botak yang ternyata merupakan seorang instruktur di JSS. Karena pengalaman dan skill yang dimiliki JH berada di atas rata-rata, ia pun langsung dipromosikan menjadi bodyguard VIP. Merasa cemburu dengan pengangkatan tersebut, seorang pekerja senior di sana protes pada Sejang. Menurutnya, JH harus melewati tahapan pembelajaran seperti yang ia lakukan dulu. Mendengar hal tersebut, Sejang bilang kalau JH bukan orang biasa. Ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Mendengar penjelasan yang seperti itu, pekerja senior JSS itu langsung menyuruh anak buahnya untuk mengetes kemampuan JH. Ketika sedang berada di kamar mandi, JH pun dikeroyok oleh banyak pegawai JSS. Namun, JH dengan mudah bisa menetralisir mereka semua. Karyawan senior JSS itu pun menyadari jika JH memang memiliki skill level dewa. Kini, JH ditugaskan oleh JSS untuk menjaga klien VIP. Ia akan menjadi bodyguard Ana, yaitu seorang gadis cantik yang ia temui di Spanyol. Kedatangan JH juga sudah dimengerti oleh Ana. Ana sempat mendengar pembicaraan dokter JSS dengan Miran. Sebelum berangkat ke rumah Ana, JH bertanya pada Sejang siapa Ana yang sebenarnya. Sejang lalu menjelaskan jika Ana adalah anak dari Sejun, sang calon presiden. Keberadaan Ana harus disembunyikan dari siapapun, termasuk saingan politik Sejun, yaitu Park Won-soo. Karena Ana bisa menjadi incaran Park Won-soo. Setelah sampai di rumah Ana, Sejang merasa aneh dengan penampilan Miran yang tampak menor. Ternyata Miran tahu kalau JH akan bertugas bersamanya untuk menjaga Ana. Di lain sisi, Ana juga memperhatikan JH karena mereka pernah bertemu di Spanyol. Selanjutnya, JH bertanya tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Ana. Lalu Miran menjelaskan kebiasaan sehari-hari Ana. Miran bilang jika Ana mengalami trauma di masa lalu. Oleh karena itu, Ana selalu mengurung diri di kamar, khususnya jika siang hari. Ternyata, Ana memiliki trauma pada lampu terang yang bisa berkedip. Ana juga sepertinya tak suka bertemu dengan orang lain. Selain itu, Ana sering keluar kamar di malam hari untuk jalan-jalan di dalam rumah. Ketika Ana keluar kamar, semua pegawai tak menampakkan diri dan hanya memantau Ana dari CCTV. Di tempat itu, JH juga bertemu dengan pengawal muda yang dulu pernah jadi orang jahat. Ia pernah diajar oleh JH. Pengawal muda itu akhirnya hanya manut-manut saja ketika disuruh-suruh oleh JH. Ketika malam tiba, JH memperhatikan Ana dari layar CCTV. Tampak Ana sedang berjalan mengendap-endap. JH sangat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Ana. Ini adalah pertama kalinya bagi JH melihat Ana sejak di Spanyol dulu. Ketika JH ngezoom wajah Ana, tampak wajah manis Ana di layar monitor. Setelah menyaksikan wajah Ana yang cantik, JH semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Ana. Ana berjalan menuju kulkas dan ternyata Ana hanya ingin makan ramen. Tampak wajah bahagia Ana ketika ia berhasil menemukan ramen kesukaannya. JH pun begitu terkesima melihat kecantikan Ana di layar monitor. Berlanjut ke video 2.